Oke, sekarang yang sistem motorik. Kali ini gua mau ngejelasin yang eh, jalur piramidal ya. Soalnya yang ekstra piramidal tuh agak ribet. Oke, jadi kita sistem motorik, kita ngomongin anatomi dari jalur-jalur piramidal. Traktus apa aja? Kita lihat. Ada kortikobulbar, ada kortikospinal. Kortikospinal itu dibagi menjadi dua, anterior sama lateral. Kalau kortikobulbar ya cuma satu. Apa sih bedanya kortikobulbar sama kortikospinal? Dari namanya aja. Ya. Dia dari korteks cerebri menuju bulbar. Ya, bulbar itu apa? Ya medula ini, batang otak. Dia cuma sampai batang otak doang. Kortikobulbar. Karena tujuannya apa? Ke wajah. Lihat. Dari korteks motorik wajah, dia ke otot-otot yang ada di wajah. Pokoknya efektor-efektor yang ada di wajah. Sedangkan yang kortikospinal itu dari korteks ke medula spinalis, pasti nyampe medula spinalis. Gitu, ya. Oke. Kortikobulbar dulu. Jadi gini. Ini kita tahu kita kalau motor kita mulai dari korteks, beda sama sensoris kita mulai dari reseptor. Tapi kalau motor kita ngomongnya dari korteks cerebri, jadi area 4, gyrus presentralis, lobus frontalis. Ya, lihat korteks gitu. Wah, jadi ini adalah corona radiata. Yang ini masuk jalan ke kapsula interna. Ya, kapsula interna ini bentuknya seperti V. Ini menandakan kalau ini belakang, yang sini, yang ini depan. Gitu. Ya. Itu dia. Nah, jalurnya gitu corona, kapsula interna, langsung ke nukleus. Nukleus dari nervus cranialis yang motorik. Nah, itu ada nervus 3 okulomotor di otak tengah, 4 troklear di otak tengah, terus 6, 5, 7 ada di pons, sedangkan 12 ada di medula oblongata. Ini ada nukleus ambigus. Nah, nukleus ambigus itu seperti tabung vertikal gitu. Dia nukleus gabungan dari 3 nervus cranialis, 9, 10, 11. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang ipsilateral sama kontralateral. Jadi memang persarafan untuk organ-organ efektor di wajah dia itu 2 kali double persarafan. Maksudnya apa? Jadi kalian lihat nukleusnya ada yang kanan ada yang kiri kan. Nah, dari satu sisi hemisfer kiri ternyata sisi hemisfer yang kiri ternyata juga menyumbang ke ipsilateralnya, nukleus yang ipsilateral. Kalau kita tahu kan yang waktu gua bahas sensorik itu kan atau yang kortikospinal ini kan dia kan menyilang. Jadi untuk yang kiri, untuk korteks kiri dia ke kanan gitu. Untuk ekstremitas yang kanan. Tapi kalau kortikobulbar enggak. Dia juga nyilang, tapi dia juga enggak gitu loh. Jadi masing-masing punya double persarafan. Yang dari yang nukleus okulomotor yang di sini yang kanan, dia juga dapat persarafan dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan gitu. Jadi 2 kali. Itu di situ. Makanya nanti kalau misalnya ada penyakit Bell's palsy gitu atau penyakit yang satunya lagi yang karena stroke, itu kan bisa kelihatan tuh di situ penjelasannya. Kenapa kok bisa cuman kuadran kanan bawah aja? Kok bisa 2 kuadran atas bawah yang kanan gitu. Nah, itu kan karena di sini nih ceritanya. Karena walaupun di sini putus, misalnya yang dari kanan sini putus nih. Misalnya di hemisfer sini rusak.
Hemisfer sini rusak. Nah, hemisfer yang sebelahnya kan yang masih bagus masih bisa nyumbang gitu loh. Masih bisa nyumbang persarafan. Kalau misalnya lesinya masih di atas, di upper motor neuron ya. Oke. Jadi selama jalur ini sampai sebelum nukleus itu disebut upper motor neuron. Kalau setelah nukleus dia udah lower motor neuron. Paham ya? Oke. Kita lihat di sini. Nah, dia nyilang ke situ. Ada, tapi dia juga nggak nyilang. Jadi ipsilateral dan kontralateral gitu. Intinya sih situ. Semuanya gitu, lihat. Yang 7 upper, ipsilateral, kontralateral. Nah, tapi yang 7 lower, nah ini. Nah, ini yang lucu buat si fasialis nih. Ini yang nanti bisa ada dua klinik, tampilan klinik yang berbeda antara orang yang stroke sama orang yang Bell's palsy. Lihat di sini. 7 yang upper face itu ipsilateral dan kontralateral. Tapi 7 yang lower dia kontralateral aja. Makanya ketika orang yang stroke upper motor neuron di hemisfer, yang bagian hemisfer ya, misalnya kena stroke di situ, hemisfer kiri misalnya. Hemisfer kiri. Nah, upper face-nya kalau orang stroke nggak masalah. Kanan kirinya jidatnya. Kenapa? Karena ketika yang stroke yang sebelah kiri, yang kanan masih punya ipsilateral dan kontralateral gitu loh, ipsilateral dan kontralateral. Jadi yang kanan masih bisa, hemisfer kanan masih bisa menyuplai saraf yang di jidatnya itu. Tapi kalau yang lower itu beda kalau orang stroke. Jadi kalau misalnya dia di kiri, nih, hemisfer kiri yang stroke, korteks motornya, pasti yang bawah yang kontralateralnya yang kanan pasti mati karena yang hemisfer kanan tidak menyuplai untuk yang bagian muka yang bawah ipsilateral gitu loh. Paham nggak? Bingung pasti. Sebentar, gue ulangin lagi ya. Jadi kalau misalnya, jadi nervus 7 tuh lucu dia dua nukleusnya dibagi dua, dia punya yang untuk upper motor neuron sama upper face sama lower face, bukan upper motor neuron ya. Ini upper motor neuron yang ini. Tapi upper motor neuronnya itu dibagi dua untuk yang upper face sama lower face. Nah, kalau yang upper face dia kontralateral dan ipsilateral. Lihat nih. Kontralateral dan ipsilateral. Tapi kalau yang lower dia hanya kontralateral, tuh ipsinya nggak ada. Otomatis yang ipsilateral dia disuplai siapa? Suplai sama hemisfer kontralateralnya. Gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada stroke di hemisfer kiri nih. Ini hemisfer kiri nih, stroke. Berarti yang ipsilateral ini yang kontralateral sama ipsilateral kepotong nih misalnya di sini. Yang atas, yang bawah juga kepotong gitu loh. Gak bisa nih mati nih ceritanya nih. Nah, masalahnya nih, yang hemisfer yang sini, yang kanan, dia ngenyuplai yang atas sama bawah sama-sama nyuplai. Jadi yang upper ini dia dapat persarafan tuh 2 kali, kanan sama kiri. Tapi kalau yang bawah dia cuma 1 kali, yang kanan untuk yang kiri untuk yang kanan. Jadi kalau misalnya yang kiri mati, nggak ada yang gantiin gitu loh. Nggak ada yang gantiin, jadi putus bener, kosong putus. Jadi otomatis kalau yang stroke di kiri, nih hemisfer kiri, terus kena lower face-nya putus, yang kanan nggak bisa ngebantu. Jadi otomatis dia paralisis kuadran kontralateral yang bawah. Paham ya? Jadi kalau yang kiri berarti muka kanannya yang bawah mati gitu. Oke, ini lucu nih. Tapi kalau yang ini 3, 4, 6, 5 ini bagus, dia ada ipsilateral dan kontralateral, jadi nggak masalah gitu ya. Gue juga bingung kenapa kayak gini nih. Nah, ini 12, 11, 10, 11 juga ipsilateral dan kontralateral ya, sama. Oke. Itu kortikobulbar tuh kayak gini ya. Sebenarnya cuma gini-gini aja sih. Nanti gua kasih gambar yang ini deh. Untuk ngejelasin yang nervus facialis lagi, nanti gua ulangin lagi lebih detail.
Soalnya kalau kayak gini nggak kebayang kalian kali ya. Oke. Ini anunya ya, korteks dari sisi lateral ya. Itu kortikobulbar. Jadi untuk otot-otot wajah ya, otot-otot wajah yang sekitar muka itu traktus kortikobulbar, ini jalur piramidal. Ya. Nah, sekarang jalur piramidal satunya kortikospinal, anterior dan lateral. Ini kita lihat dari jempol kaki itu sampai tangan, jempol tangan. Dia melewat kapsula internal. Ini ada yang posterior, bagian belakang, yang bagian depan. Ya, lewat midbrain, pons, medula. Nah, terus dia akan menyilang di decussatio of pyramidum. Decussatio pyramidum nih di sini nih. Jadi di perbatasan antara medula oblongata dan medula spinalis tuh, decussatio pyramidum. 80% ternyata menyilang kontralateral dan hanya sedikit 20% tetap ke depan. Ipsilateral. Ini kontralateral ke lateral ya. Kalau ini ipsilateral tetap ke depan. Nah, apa sih maksudnya? Ini. Ternyata yang ke lateral itu untuk ekstremitas distal. Coba kalau kalian perhatikan, makin ke depan, ya, makin ke distal, ternyata sarafnya lebih banyak nih, 80%. Coba kenapa? Karena emang hampir semua aktivitas kita itu aktivitas manusia itu menjauhi tubuh, gitu loh. Seperti kita uh, main gitar, nggak mungkin kan kita pakai lengan atau siku, pasti pakai jari-jari lo, ya kan? Terus ketika kalian berjalan, pasti kan nggak telapak kaki yang gerak. Lu nendang bola lah apa ya, nggak, ya kan? Nggak mungkin siku lu yang main. Gitu ceritanya. Makanya jadi ini kenapa jarasnya lebih banyak, karena untuk pergerakan halus yang terkoordinasi. Karena makin ke ujung ternyata makin ke distal, persendian ke distal, persendian kita tuh banyak. Gitu. Jadi makin banyak jaras yang untuk kesana. Lihat. Untuk tangan banyak banget kan tuh, lihat. Areanya lebih banyak loh, tangan sama kaki. Ya, jadi ke distal lebih banyak. Sedangkan yang anterior ini hanya untuk otot-otot proksimal seperti pectoralis, brachioradialis, abdominus, brachialis ya, bicep, brachii, terus abdominus, externus, internus ya, itu semua. Ya. Nah, itu dia. Jadi setelah dia melewati decussatio pyramidum, nah ini baru ada dua traktus. Corticospinal anterior yang tidak menyilang, corticospinal lateral yang menyilang di decussatio pyramidum. Udah ingat itu aja. Ini kapsula ya. Kapsula ini adalah potongan horizontal dari kapsula internal. Pada visual, temporopontil, sensori, kortikospinal nih. Kortikospinal di sini. Frontopontil, frontotalamik. Ya, udah gitu aja sih. Ini gambarnya di decussatio. Kalau kalian mau lihat. Dah. Jadi jalur piramidal ada dua, kortikospinal anterior dan lateral, dan kortikobulbar. Kortikobulbar untuk otot-otot wajah, otot-otot penggerak di wajah, efektor di kepala, bagian muka. Kalau yang kortikospinal anterior untuk ekstremitas yang bagian proksimal, sedangkan kortikospinal lateral adalah proksimal yang kortikospinal lateral adalah ekstremitas yang distal. Dah gitu aja sih. Nggak ada lagi. Oke, facial nerve palsy ini kelumpuhan saraf facialis. Jadi sesuai dengan yang sebelumnya. Nah, yang di sini kita lihat kalau dari hemisfer kiri dia akan memberi ke nukleus yang nervus cranialis 7, yang ipsilateral dan kontralateral. Untuk yang atas. Tapi kalau yang bawah dia kontralateral. Kita lihat lagi di sini sama kan? Jadi yang dari yang kiri, korteks ini kiri ngirim ke
sini untuk nervus facialis nukleusnya ada yang ke kiri ya sama kanan. Dia dari kiri, dari kiri dia ke kanan, ada yang ke kiri. Ipsilateral, kontralateral. Kalau yang kanan juga kontralateral, ipsilateral. Ya. Untuk yang bagian atas sini. Ya. Dan nih. Ini dari kanan ke kiri yang atas. Nih, yang atas ini. Ya kan atas. Dari kiri juga yang ke atas ke sini. Lihat baik-baik. Kanan dari korteks kanan ke nukleus yang atas. Ke muka bagian atas. Yang kiri juga ke kiri bagian atas. Jadi dia punya kontralateral dan ipsilateral untuk wajah yang atas, nervus facialis. Tapi kalau yang bawah sini, yang kuadran bawah, ternyata dia cuman punya satu dari seberang. Jadi kanan yang untuk wajah bawah itu cuma satu kali tuh, satu terus ke bawah. Gak ada lagi dari sini. Dari sini kan ke atas. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi makanya ketika lesi upper motor neuron di sini, nanti wajahnya itu nanti akan cuman ke upper motor neuron berarti kan putus nih, jebret putus di sini. Nah, yang atas berarti kalau misalnya ini putus, untuk bagian atas yang sebelah kiri masih bisa disuplai sama nervus yang ipsilateral di sini. Ini kan dia ngasih ke kiri ya, dari kanan dia ngasih ke kiri kan. Nah, kiri sini untuk di atas kan. Tapi kalau ini putus, misalnya putus, berarti sini kan putus nih. Tapi masih dapat sumbangan dari yang ipsilateral. Jadi atasnya masih bisa berkerut, masih bisa kontraksi. Tapi kalau yang ini kan dia ngasihnya ke nih, ada yang kontralateral, dia ngasih yang ke bawah. Ya kan? Bawah sini. Nah, sini, bawah. Tapi cuma satu kali tuh, cuma satu. Ya kan? Cuma satu ke situ. Jadi ketika ada lesi upper motor neuron, yang ke bawah sini mati, tapi yang di atas ini mati, tapi masih ada sambungan di sini, jadi nggak jadi mati. Jadi pada orang yang stroke, bukan pasca stroke, ya lesi upper motor neuron dia cuma salah satu kuadran. Pasti selalu bawah, kanan atau kiri, tergantung stroke-nya mana. Kalau stroke-nya dua-duanya bisa sih, dua-duanya bilateral. Tapi kan misalnya contohnya kalau cuma satu, misalnya cuma satu di sini, set putus, stroke, iskemik, rusak korteks ini. Akhirnya dia nggak bisa ngasih yang bawah. Itu di sini paralisis. Tapi yang atasnya enggak, karena masih bisa disuplai dari yang ipsilateralnya. Walaupun yang kontralateral atasnya putus, masih ada di sini ya. Nah, beda sama yang kalau yang lower motor neuron lesinya di sini di bawah. Beda lagi ceritanya. Kalau ini kan putus dua-duanya, jebret putus, otomatis yang atas sama bawah mati lah. Ya kan? Yang atasnya ngasih mungkin masih bagus, cuman karena yang lesi di sini kan putus. Kalau lesinya di bawah sini kan otomatis nggak bisa dari atas, nggak bisa terusin ke sini ke muka, putus di sini ya. Nah, kenapa sih kalau yang bawah ini bisa? Kalau tadi kan ini stroke upper motor neuron, kalau lower motor neuron kenapa sih? Nih nervus facialis tuh kalau sudah keluar dari pons, keluar dari pons dia akan ngelewatin kanalis facialis nih, kanalis facialis tulang nih. Nah, kalau misalnya ada vasodilatasi pembuluh darah di sini, mungkin karena kena AC terus sebelah mukanya, kesemprot AC terus, vasodilatasi odem, ini kan kepencet nih, tekan nervusnya, ini nanti akan paralisis sementara.
sehingga otomatis putus seakan-akan putus nih lower motor neuronnya. Jadi yang atas sama bawah, atas sama bawahnya palsi, paralisis. Tapi kalau yang sebelah enggak, tergantung ya. Nah ini yang disebut Bell's palsy. Oke. Nah ini contohnya nih. Mana yang Bell's palsy, mana yang stroke, A apa B? Coba dijawab. Yang A ini Bell's palsy apa pasca stroke? Yang ini Bell's palsy apa pasca stroke? Pasca stroke yang mana? Pause dulu, jawab. Oke ya. Nah sekarang kita lihat nih, kita bagi 4 kuadran. Kamu perhatikan, ternyata yang di atas masih kontraksi, yang sini kontraksi, ini kontraksi, tapi yang sini nggak kontraksi. Nah di sini ketahuan dia cuma kuadran, satu kuadran kanan bawah, ya kan? Nah berarti dia ini pasca stroke. Pasca stroke hemisfer mana? Hemisfer kiri, karena ini yang mati kanan. Nah kalau yang ini baru Bell's palsy, di sini juga mati nih, ya kan? Di sini juga mati. Nah kalau gini berarti ipsilateral, bukan hemisfer kanan yang kena, bukan, tapi perjalanan nervus facialisnya itu yang di kanalis facialis tadi kejepit atau ada masalah, jadi dia nggak bisa kontraksi. Nah gitu aja ya. Sip.